Puluhan orang yang ikut berjoget tanpa mematuhi protokol kesehatan bersama Wali Kota Blitar mengikuti rapid test antigen. Polisi juga memeriksa 5 saksi yang ikut dalam tasyakuran pelantikan Wali Kota tersebut. Inilah video viral Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Santoso saat bernyanyi dan berjoget bersama para relawannya. Dalam video berdurasi 28 detik ini, Santoso bernyanyi dan berjoget tanpa mengenakan masker. Bahkan, beberapa di antaranya saling berangkulan. Video ini diambil saat tasyakuran pelantikan Santoso sebagai Wali Kota Blitar Februari lalu. Usai video ini viral, puluhan relawan yang ikut berjoget bersama Santoso langsung dipanggil untuk mengikuti rapid test antigen. Sementara itu, polisi memanggil 5 orang yang ada dalam video untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu 4 panitia tasyakuran dan seorang Satgas COVID-19 yang ikut dalam acara. Rencananya nanti kita akan panggil seluruhnya, ya, baik itu peserta kemudian daripada yang nyanyi juga, ya. Nanti kita sesuaikan, tetapi kita akan gelar perkara dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali. Berdasarkan pemeriksaan awal, acara tasyakuran yang digelar Wali Kota Blitar ini tidak mengantongi izin dari polisi maupun Satgas COVID-19. Seperti apa perkembangan kasus ini? Sudah ada kontributor Robi Ridwan dari Blitar. Robi, selamat malam. Ya, selamat malam, Latif Serigat. Di Blitar itu sehari-hari orang rajin memakai masker atau seperti apa? Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, warga Kota Blitar ini tergolong rajin untuk menggunakan masker. Bahkan ketika mereka berkegiatan di luar, warga di Kota Blitar ini rajin untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya ketika Wali Kota bersama para relawannya berkumpul tidak memakai masker, ini hal yang aneh sebetulnya untuk warga Blitar yang rajin memakai masker, ya? Iya, dari kegiatan beberapa waktu yang lalu bahwa Wali Kota ini selalu mengkampanyekan kegiatan menggunakan masker, bahkan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Blitar ini. Oke, ada beberapa orang yang sudah diperiksa terkait kasus ini, termasuk Satgas. Satgas di sini yang Satgas apa yang dimaksud? Ya, dari Satgas ini yang diperiksa adalah untuk dimintai keterangan terkait izin pelaksanaan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan di Gedung Kusuma Wicitro pada 26 Februari yang lalu. Oke, apa langkah polisi? Apakah hanya memeriksa saksi tapi tidak memeriksa Pak Wali Kotanya? Langkah-langkah yang sudah diambil dari pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan di tempat berlangsungnya kegiatan tasyakuran, bahwa di gedung itu juga sudah tersedia alat pencuci tangan dan juga hand sanitizer yang ada di meja-meja tersebut. Namun kegiatan ini tidak mengantongi izin baik dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak Satgas COVID-19 yang ada di Kota Blitar. Oke, ini acara syukuran seorang wali kota. Apakah pejabat-pejabat kepolisian, TNI, kejaksaan yang biasanya tergabung dalam Porkomovinda tidak ikut hadir dalam acara tersebut? Ya, memang acara ini digagas oleh dari tim relawan, sehingga kegiatan ini dipanitiai oleh relawan dari pasangan Satrio Keren yang mengeluarkan kegembiraannya karena pasangan yang mereka dukung ini memenangkan kontestasi pilkada yang ada di Kota Blitar pada 2020. Ini kemenangan pertama Pak Wali atau kemenangan kedua? Ya, sebelumnya Santoso ini menjabat sebagai wakil wali Kota Blitar, namun kemudian menjadi wali Kota Blitar, dan ini wali Kota Blitar yang kedua untuk Pak Santoso. Oke, sejauh ini bagaimana rencana kepolisian? Apakah akan ada pemeriksaan langsung kepada Pak Wali atau bagaimana? Dari pihak kepolisian sendiri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan
perkembangan dari kasus ini. Sementara untuk pemanggilan dari Santoso sendiri akan dilakukan apabila dari kegiatan yang dilakukan para tim relawan kemarin ini memenuhi unsur pelanggaran COVID-19 yang ada di Kota Blitar. Oke, Robi Ridwan melaporkan langsung dari Blitar. Terima kasih. Kita kembali ke kisruh Partai Demokrat. Hari ini Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM. Dengan dikawal ratusan kader Partai Demokrat dan 34 pengurus DPD, AHY meminta Kementerian Hukum menolak hasil Kongres luar biasa yang digelar kubu pendiri Partai Demokrat di Deli Serdang. AHY menegaskan pihaknya memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB yang melahirkan Ketua Umum Muldoko tidak sesuai dengan ADART partai. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum AHY ketika bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga Menko Polkam, kita sudah tersambung dengan Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat. Bung Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Latif, terima kasih. Habis dari Kemenkumham ke KPU, lalu ke Menko Polkam. Sepertinya ada langkah-langkah strategis yang diambil hari ini. Apa itu? Ya, pertama kami ke Kemenkumham karena bagaimanapun kami ingin menyampaikan keberatan dan kami menolak jika KLB yang ilegal itu yang tidak sesuai dengan aturan dan juga tidak dihadiri oleh pemilik suara yang sah itu mendapatkan pengesahan di Kemenkumham. Jadi kami sampaikan dulu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga menolak jika hasil-hasil dari KLB yang ilegal dan tidak sah itu kemudian juga disahkan oleh Kemenkumham. Nah, untuk mendukung data dan fakta mengapa kami sampaikan bahwa itu adalah ilegal, kami kemudian sampaikan di situ ADART, meskipun memang ADART itu sudah dimiliki oleh Kemenkumham, dan juga surat SK Menkumham mengenai pengesahan ADART kami pun kepengurusan kami juga sudah dimiliki oleh Kemenkumham, tapi kami serahkan kembali gitu, Jadi ada berkas-berkas memang yang kami serahkan, intinya kami ingin menunjukkan bahwa KLB yang terjadi di Deli Serdang itu adalah ilegal dan bodong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, dia tidak didatangi atau tidak dihadiri oleh para pemilik suara. Dan ketiga, penyelenggaranya pun bukan orang yang berhak atau entitas yang berhak untuk melaksanakan KLB. Baik. Nah, inilah kemudian kami sampaikan. Nah, ke KPU kami sampaikan juga terkait dengan daftar nama-nama ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC kami. Tadi di Kemenkumham kami sampaikan. Nah, di KPU pun kami sampaikan kembali. Karena bagaimanapun toh di KPU ada sipol. Jadi kami sekedar memberikan kembali aja dan mengingatkan kembali aja kepada Kemenkumham dan juga kepada KPU, ini loh pemilik suara yang sah di Partai Demokrat. Jangan kemudian ujuk-ujuk ada berkas yang mohon maaf gitu mengatasnamakan bahwa mereka adalah pemilik suara yang sah di Partai Demokrat. Nah, ini perlu kami sampaikan karena bagaimanapun ini bukan lagi masalah internal kami, tetapi ini juga sudah menjadi masalah eksternal sejak awal karena adanya oknum kekuasaan yang meskipun sebelumnya selalu membantah, tapi tanggal 5 Maret lalu telah menunjukkan wajah sebenarnya gitu. Terbukti bahwa hadir di KLB Oke, Bung Zaki, ada Menteri Hukum dan HAM 2004-2007, Bung Hamid Awaludin di sini. Bung Hamid, selamat malam. Bung Hamid, selamat malam. Ya, Bung Hamid adalah Menteri Hukum dan HAM 2004-2007. Kalau melihat yang terjadi pada hari ini, biasanya di Kementerian Hukum dan HAM, SOP-nya seperti apa pemeriksaan kasus-kasus dualisme partai ini? Halo, Bung Hamid? Saya kembali ke Zaki karena masih ada gangguan suara. Bung Zaki, kalau yang tadi disampaikan sesuai dengan ADART itu adalah yuridis. Kemarin Pak Menko Polkam, Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa mereka akan berpegangan kepada ADART 2020. Artinya KLB kalau menurut ADART tidak sah. Tapi biasanya kan ada real politik yang berbeda. Bagaimana menyikapi hal ini? Halo, Bung Zaki? Ya, kita berbincang dengan Ketua Bakorps. Oke, gimana? Ya, jadi begini, namanya realita politik kami tentu masih punya keyakinan yang tinggi kepada pemerintah saat ini
baik dari Menhukam tadi, juga kepada KPU dan juga kepada Menko Polhukam gitu. Sehingga kami pun mendatangi mereka, ya, mendatangi beliau-beliau ini gitu, karena kami masih punya keyakinan bahwa bapak-bapak menteri dan juga bapak-bapak komisioner di KPU tadi, ya, KPU kan sebagai ini ya, sebagai pendukung soalnya ya kan, itu beliau-beliau akan memutuskan dengan objektif gitu, sesuai dengan data dan fakta hukum yang mereka miliki, dan karena ini juga sesuai dengan prosedur yang kami jalani gitu loh, ya. Karena bagaimanapun ya kalau kita tidak punya kepercayaan kepada pemerintah kita, ya kepada siapa lagi nih kita, ya. Kalau kami itu yang kami lihat, dan kami saat ini masih tidak berpikiran bahwa mereka akan mengabulkan ke pihak sebelah karena banyak sekali bolongnya dan sangat-sangat tidak ilegal memang di sebelah itu, sehingga kami kembali menegaskan saja kalau objektif Menhukam dan juga Menko Polhukam tentunya juga akan melihat data dan fakta yang kami sampaikan ini memang benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan kita juga punya Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 ya mengenai partai politik ini. Di situ juga diatur nih mengenai situasi-situasi seperti ini nih gitu. Oke, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Parpol, pemerintah tidak boleh mengintervensi internal partai politik dan akan menerima pendaftaran dari kedua belah pihak. Ini bagaimana nanti mengantisipasinya? Ya, memang benar ya. Kalau bicara mengenai ini kalau ini hanya urusan internal yang menjadi permasalahan besar, di sini ada sosok yang namanya Kepala Staf Presiden Muldoko. Ya, beliau ini namanya Kepala Staf Presiden, ini bukan orang biasa gitu. Ini orang yang sangat dekat dengan Presiden posisinya, sehingga ini sangat kental sekali dengan nuansa abuse of power gitu loh. Dan ini sangat mencederai semangat demokrasi kita. Mohon maaf, kalau misalnya katakanlah Pak Muldoko ini sosok orang luar tapi bukan Kepala Staf Presiden atau bukan anggota kabinet, mungkin masalahnya nggak akan seperti ini gitu loh. Ini kan kasihan ya, jadi seakan-akan bahwa ini namanya kan ketimpuan aja nih Menhukam maupun ke Menko Polhukam karena ada sosok eksternal atau Bapak KSP Muldoko ini gitu loh. Kalau kami urusan internal udah biasa kami mengalami riak kecil seperti ini biasa saja sebelum-sebelumnya, tetapi kemudian tahun ini menjadi agak berbeda karena ada perannya faktor eksternal gitu ya, ada mantan-mantan kader maupun juga ada faktor oknum kekuasaan ini yang menjadi masalah besar bagi kami. Kehadiran KSP ini yang kemudian membuat ini menjadi real politik, jauh dari yuridis seperti yang disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini kan? Benar, dan karena bagaimana, mohon maaf, seharusnya kan beliau sebelum menerima penawaran sebagai ketua umum partai abal-abal ya kan ngecek dulu dong, ini yang hadir benar nggak nih, bukan hanya bertanya apakah ini sudah sesuai dengan ADART ya. Oke gitu, ini kan seharusnya beliau punya tim, punya staff, cek dulu data hadir, benar nggak, di CV-nya benar nggak, kemudian di sipol seperti apa, konfirmasikan. Beliau kan orang yang sangat powerful gitu loh. Kok mengiyakan begitu saja tanpa adanya pengecekan? Ini kan masalah kapasitas, jadinya kami khawatir gitu loh. Ya kan, sangat disayangkan di saat negeri kita saat sulit seperti ini, susah seperti ini, malah penuh dengan intrik-intrik politik gitu loh. Harusnya beliau fokus aja membantu presiden. Seperti yang kami lakukan selama ini, tanpa intrik ini kami fokus membantu warga yang terdampak pandemi maupun bencana. Baik. Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom malam hari ini. Tukang bakso cantik, seperti apa wajahnya? Kami segera kembali.